Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu. Dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, setiap tahun para romo ataupun juga suster-suster juga bisa terjadi demikian. Ada kesempatan untuk retret, untuk merenungkan kembali panggilannya, ataupun juga merenungkan kembali kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas pastoralnya. Menyendiri di tempat yang sepi. Seperti Yesus juga setelah murid-muridnya mewartakan, diberi tugas untuk mewartakan Injil, Yesus mengajak, mari kita beristirahat, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Sebenarnya juga untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pengajarannya itu, kegiatan-kegiatannya mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Ada kekurangan-kekurangan bisa terjadi, untuk diperbaiki. Dan dengan demikian juga dapat meneruskan pengajarannya itu, dapat meneruskan panggilannya untuk pengajaran, untuk pewartaan kabar sukacita itu. Meskipun juga kembali lagi di keramaian, di dunia yang sibuk dan sebagainya, kembali ke sana, tapi juga disertai juga rasa belas kasihan, kebutuhan rohani bagi banyak orang. Karena Yesus ketika diketahui bahwa banyak orang datang kepada mereka, kepada Yesus dan murid-muridnya, mereka mencari, itulah kerinduan spiritual, kerinduan rohani. Dan Yesus menjawab
Yesus menjawab, merespon kebutuhan-kebutuhan rohani itu banyak orang. Hatinya penuh belas kasih. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, panggilan kita sebagai imam, bruder, suster adalah panggilan untuk banyak orang, untuk keselamatan bagi banyak orang. Dibutuhkan juga rasa kepekaan, rasa belas kasih kepada mereka, kepada saudara-saudari kita yang menjadi tanggung jawab panggilan kita. Marilah pada Sabtu Imam memang diperlukan juga doa-doa, karena panggilan khusus ini bagi keselamatan rohani, keselamatan jiwa-jiwa banyak orang. Karena itu panggilan khusus ini memang dibutuhkan doa-doa gereja, doa-doa seluruh umat agar dapat melaksanakan panggilannya dengan baik bagi kehidupan, kesegaran gereja. Marilah kita sejenak berdiam diri, merenungkan panggilan kita, dan mohon rahmat Tuhan agar panggilan-panggilan khusus dalam gereja ini sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh berarti bagi banyak orang. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.